kurbannya tetap sah, transfer banking sah. Allah cuma minta kita membalas nikmatnya itu dua, fasalli li rabbika wanhar, ibadah badan. Bagus sekali. Ustadz, boleh saya berkurban kirim untuk almarhum? Boleh, saya bayarkan 3,5 juta untuk kurban saya tunai. Saya terima, kata panitia, sah. Ada beberapa orang yang tidak bisa kita kasih daging sebagai upah, sebagai hadiah oke, tapi sebagai upah tidak boleh. Bahkan di sebagian tempat baru melihat daging udah naik kolesterolnya, belum makan daging. Maka secukupnya saja, hanya sekedar ibadah. Tapi kalau nanti saya kirim ke perkampungan, Ustaz, saya nggak ikut motong sunnah. Saya nggak ikut makannya sunnah. Kurbannya tetap sah, transfer banking sah. Lembaganya diragukan, cari yang terpercaya. Di mana nanti yang kami percaya, Pak Ustadz? Lihat di Instagram Ustadz Abdul Somad Official. Tapi banyak sekali itu IG-nya. Kami tulis Abdul Somad di Instagram puluhan. Cari yang followernya 7 juta, itu yang asli. Maksudnya yang belum follow, buka nanti, lihat iklan-iklan kemana. Oh, ini untuk Ustadz Somad. Enggak, tak ada untuk saya, enggak ada. Tak ada sapi itu untuk pondok Mahat Az-Zahra, tempat rumah saya, tak ada. Itu semua dikirim jauh. Yang untuk pondok saya sendiri. Adapun yang lain-lain kirim jauh-jauh semua supaya sampai nikmatnya. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu yang ada di pedalaman, yang ada di hutan, yang ada di laut. Hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Allah cuma minta kita membalas nikmatnya itu dua, fasalli li rabbika wanhar, ibadah badan. Tawaf keliling Ka'bah, ibadah badan. Sa'i Safa Marwah, ibadah badan. Jihad berdarah-darah, ibadah badan. Melontar jumrah di Mina, ibadah badan. Wukuf di padang Arafah, ibadah badan. Membaca Quran, ibadah badan. Tapi terwakili dengan satu tiangnya, as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Yang kedua, ibadah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, termasuklah ini kurban. Jadi kurban ini bagus sekali. Ustadz, boleh saya berkurban kirim untuk almarhum? Boleh. Mana dalilnya? Nabi berkurban, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku berkurban untuk Nabi, untukku dan untuk umatku. Umatnya waktu itu sudah ada yang meninggal. Sampai Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini aku berkurban untuk diriku dan untuk keluargaku. Sampai. Jadi berkurban untuk orang meninggal dunia boleh,
Katanya nggak boleh dimakan dagingnya. Nggak boleh dimakan dagingnya kalau nazar. Saya berkurban, kalau anak saya lulus PNS, saya berkurban untuk fakir miskin semua. Itu nggak boleh dimakan dagingnya, karena memang untuk fakir miskin semua, nggak boleh diambil. Jadi kalau datang panitia memberikan 2 kupon, ini kupon Bapak sebagai peserta, ini kupon Bapak sebagai masyarakat. Ambil 1 kupon saja. Saya ambil yang sebagai masyarakat, yang sebagai peserta saya nggak ambil, karena itu kemarin kurban nazar saya semuanya untuk fakir miskin. Bahkan banyak juga di masyarakat nggak mau ngambil kupon sama sekali. Pak, ini kupon, saya nggak mau ngambil kupon, antarkan aja dagingnya. Ini surah aslinya. Yang paling bagus kurban itu fakulu minha, makan sedikit. Boleh saya makan hewan kurban saya ini Pak Ustadz, bukan boleh, disuruh Allah kulu, makanlah, tapi jangan semuanya, minha, sedikit saja. Makanya yang paling afdal itu adalah dagingnya 1 suap, hatinya potong, hatinya cuci bersih, jangan langsung dibakar. Banyak sekarang orang potong langsung bakar, haram, darah itu najis. Cuci dulu, cuci bersih, karena darah najis. Hurimat alaikumul maitatu wadamu, damu, darah haram. Cuci bersih, siram pakai jeruk, kasih garam, lalu kemudian bakar. Setelah dibakar dimakan. Wa at'imul ba'isal faqir, makan hatinya 1 suap, sisanya bagikan ke fakir miskin. The best, paling bagus. Tapi kalau mau dia makan untuk keluarga, boleh 1/3. 1/3 untuk keluarga di rumah, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk sahabat, kerabat, jiran, tetangga. Paling banyak 1/3. Jadi kalau kita dikasih 2 kupon, itu belum sampai 1/3. Tapi jangan gara-gara ini semua peserta minta 1/3. Saya menyampaikan ini tidak mau merubah yang sudah ada, yang sudah baik-baik, sudah bagus. Jangan gara-gara ini besok semua minta 1/3 ke panitia. Kalau ada nanti tiba-tiba setelah tausiah ini berubah, datang peserta kurban, kemarin kata Ustaz Somad minta 1/3, ini sapi saya mau ambil 1/3. Panitia nggak usah marah, bilang aja sama peserta, bawa sapimu ini, potong sendiri, bagi sendiri, makan sendiri. Nah, akadnya antara yang berkurban, saya beli kambing, saya bawa kambing saya ke rumah, pagi setelah sholat saya potong sendiri, habis itu saya bagi sendiri. Tapi kita biasanya tidak begitu. Ada laki-laki yang gagah perkasa, rupanya nggak berani motong kambing. Jadi kita serahkan ke panitia. Panitia tidak lebih berhak daripada orang yang berkurban. Dan orang berkurban pula bukanlah rakyat jelata seperti hubungannya dengan raja-raja. Jadi kita masing-masing mengerti posisi kita. Saya bayarkan 3,5 juta untuk kurban saya tunai. Saya terima, kata panitia, sah. Untuk kurban dan biaya operasional tunai. Karena kalau tidak disebutkan biaya operasional, nanti jaga malam sebelum pemotongan, nggak mungkin diinapkan di hotel bintang 3. Siapa yang jaga malam?
mereka ngopi-ngopi, duitnya dari mana? Diambil dari masjid. Orang bersedekah untuk masjid, bukan untuk panitia kurban. Dari mana duit diambil? Uang survei, uang membawa dari kampung ke kota, itu semua diambil dari biaya operasional. Ada beberapa orang yang tidak bisa kita kasih daging sebagai upah, sebagai hadiah oke, tapi sebagai upah tidak boleh. Apa beda hadiah sama upah? Kalau hadiah dapat alhamdulillah, nggak dapat nggak masalah. Tapi kalau upah, kalau hadiah dapat alhamdulillah, nggak dapat nggak masalah, itu hadiah. Tapi kalau upah wajib ada. Saya sebagai tukang jagal, tukang potong mesti ada. Kalau nggak ada, ini pisau ini naik ke lehermu nanti. Naka khusus tukang potong, tukang kulit yang kerjanya berat-berat ini, dia mesti dikasih upah. Tanya dia baik-baik, Bapak biasa motong berapa? Nggak usah lah, kita udah lama kenal, bla-bla. Terus terang aja Pak, daripada pisau ini nanti naik. Nah, biasa saya 1 ekor 100 ribu, ini ada 10 ekor, berarti 1 juta. Bayar dia. Dari mana uang 1 juta? Dari biaya operasional, diambil dari situ. Jangan diberikan ini daging, karena daging tidak boleh sebagai upah, adapun sebagai hadiah kita akan diminta tanggung jawab. Adapun relawan, relawan itu artinya rela walaupun nggak dapat hewan. Dapat alhamdulillah, nggak dapat nggak ngamuk pulang ke rumah. Jadi memang diperlukan mental yang siap untuk tidak dapat. Kalau tidak siap, bagus relawannya, cukup terbatas saja. Semua yang kita ambil dari daging yang bukan hak kita ini akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ustaz ngapain ceramah ini di Masjid jelas tulisannya kan, Masjid Ar-Rahman. Ini bukan hanya untuk jamaah Masjid Ar-Rahman, ini direkam, ditonton seluruh umat muslimin muslimat dari Sabang sampai Papua, bahkan yang ada berkurban di luar negeri, sebagai acuan untuk kemaslahatan kebaikan kita bersama. Tujuan kita beribadah ini mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar.